kembali melanjutkan membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah terangkan bagaimana dua model cacian ataupun gangguan-gangguan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy Mekah, yaitu orang-orang musyrikin Mekah. Di antaranya adalah mereka mengganggu mental Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjatuhkan marwah Nabi dan ngata-ngatain sesuatu yang sebenarnya tidak layak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mengatakan Nabi seorang yang gila, kemudian penyihir, kemudian tukang tipu, kemudian Nabi adalah seorang dukun, dan tentu ini panggilan yang tidak layak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat amat mempengaruhi emosional daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi tidak berhenti berdakwah ketika datang titah dari Allah, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, secara terang menderang. Maka dari situlah berbagai macam ujian-ujian, terutama kaum muslimin yang tidak memiliki keluarga ataupun kerabat yang kuat, maka tentulah banyak terjadi penyiksaan-penyiksaan, bahkan gangguan-gangguan fisik yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada mereka. Dan di antara gangguan-gangguan fisik yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kita katakan bahwasanya ketika Abi Thalib masih hidup, tentu gangguan fisik yang misalkan dibunuh Nabi ataupun apa, maka tidak akan berlaku. Karena Abu Thalib adalah orang yang sangat dipandang, termasuk orang tua ya di antara orang-orang Quraisy, artinya orang yang punya kedudukan ya, dan sangat dihargai oleh masyarakat Quraisy, maka Nabi tidak berani untuk diganggu secara fisiknya ataupun ditindas, dibunuh dan lain-lain. Akan tetapi mereka melakukan hal-hal yang memang memalukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis pernah suatu ketika diriwayatkan oleh An Ibnu Mas'ud, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'indal bait. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mekah, ya di Ka'bah, ya di depan Ka'bah. Nah, jadi di antara para sahabat ketika awal-awal Islam, yaitu ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berani salat terang-terangan di Ka'bah. Artinya Nabi berani membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan didengar oleh mereka. Makanya mereka mengatakan turunlah ayat wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir mengatakan jangan dengar itu Al-Qur'an. Walghaw fihi, dan kamu buat kegaduhan, la'allakum taghlibun, supaya kamu menang. Karena mereka takut sebenarnya kalau mendengar itu Al-Quran, mereka akan beriman. Akhirnya mereka mengatakan, la tasma'u, jangan dengar, buat kegaduhan, kalau bisa tutup kuping. Karena kalau mereka dengar, khawatir mereka beriman. Karena kekhawatiran mereka semakin menjadi-jadi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mendakwah secara terang-terangan, maka semakin banyak pengikutnya. Nah, ini menakuti dan sangat menakutkan mereka orang-orang Quraisy Mekah. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat di Makkah, wa Abu Jahl wa ashabu lahu julusun, dan Abu Jahal dan teman-temannya ini ya, satu konconya ini sedang nongkrong ngopi di Ka'bah. Jadi Abu Jahal ini walaupun kafir Quraisy, dia ngopi di Ka'bah. Jadi nongkrongnya di Ka'bah. Jadi setiap sorenya ya, setiap pagi sering nongkrong di Ka'bah ya. Ini kafir Quraisy, kalau sekarang nggak bisa lagi, artinya negeri haram ya, nggak boleh nongkrong lagi Abu Jahal, jadi nggak boleh lagi ya. Innamal musyrikuna najasun ya. Kemudian turun dari Al-Quran, innamal musyrikuna, jadi orang-orang selain Muslim tidak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Waqad nuhirat jazurun bil amsi faqala Abu Jahlin ayyukum yaqumu ila. Jadi mereka Abu Jahal ini memprovokasi, siapa di antara kalian nih? Ayo kita lihat si Muhammad nih, kalau dia sholat di sini, ya siapa yang berani menaruh di pundaknya Muhammad ketika sujud? Yaitu kotoran unta, yaitu apa namanya, jeroan-jeroan ya, unta. Nanti kalau dia sujud, maka letakkanlah di katifaihi, di pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fastadhaku wa ja'ala ba'dhum yamilu 'ala ba'd. Maka mereka pun tertawa ya. Sampai mereka tertawa itu terpingkal-pingkal. Wah, ketawa-ketawa. Senang mereka, jadi mereka memang cari-cari masalah ini. Ya, nongkrongnya di Ka'bah ya, sambil ngopi ataupun shisha ya. Enggak tahu zaman dulu apakah ada shisha atau tidak ya. Itulah Abu Jahal ya. Wa ana qa'imun anzur.
"Law kanat li mana'atun tarahtuhu an dhahri Rasulullah." Jadi kalau seandainya aku mampu, ya, aku pun, kata Ibnu Mas'ud, aku akan eh, akan melakukan yang tidak bisa mereka lakukan. Artinya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Namun Ibnu Mas'ud dia tidak punya kabilah apa-apa, ya. Dia orang yang lemah, tidak punya kerabat yang kuat, ya. Dia hanya orang-orang miskin di antara orang-orang Quraisy. Maka suatu ketika Nabi SAW pun sujud, ya. Namun kemudian bangkitlah, ya, salah seorang dari mereka, yaitu yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Ashqaha, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini Uqbah ini orang yang ashqaha, ya, katanya bangkitlah orang-orang yang paling buruk di antara mereka. Jadi Uqbah inilah dia yang mengambil dan meletakkan kotoran unta kepada Nabi SAW. Ini luar biasa, ya. Maka tak kala itu Nabi SAW sajidun ma yarfa'u ra'sahu hatta intalaqa insan. Orang-orang Mekah pun waktu itu, Abu Jahal dan kroni-kroninya tertawa terbahak-bahak, terpingkal-pingkal, mereka tertawa. Ya, Nabi pun tidak bangkit dari sujudnya. Jadi male mental, ya. Ini gangguan fisik juga ini. Ya Allah, tentu memalukan, ya. Kotoran unta diletakkan, Nabi lagi sujud dan Nabi tidak mengangkat kepalanya, artinya Nabi tetap sujud. Hatta intalaqa insanun fa akhbara Fatimah. Maka kemudian tiba-tiba ada yang ngasih tahu ke anaknya Fatimah. Anaknya masih kecil, Fatimah mungkin waktu itu masih berusia 10 tahun atau belasan tahun, ya. Masih kecil. Summa akhbalat alaihim. Maka Fatimah pun, ya, menangis, ya. Kemudian Fatimah lah yang membersihkan kotoran unta di pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fatimah pun mencaci mereka, ya, artinya menghina Abu Jahal dan yang lain yang sedang tertawa terbahak-bahak seperti itu. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkitlah dari sujudnya, kemudian Nabi berdoa, summa da'a alaihim. Wa kana idza da'a thalathan. Nabi kalau berdoa dengan 3 kali, ya, 3 kali. Ini sunnah, ya, hadirin, ya. Bapak Ibu sekalian, artinya kalau kita punya keinginan, kita ingin itu dikabulkan, ya, kita sangat ingin, berdoalah 3 kali, ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma 'alaika bi Quraisy 3 marrat. Ya Allah, binasakanlah pembesar-pembesar Quraisy, artinya yang bersama Abu Jahal tadi, ya, orang-orang yang menghinakan agamamu, ya Allah. Qala Allahumma 'alaika bi Abi Jahl bin Hisham. Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal bin Hisham, wa Utbah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid bin Uqbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini yang meletakkan tadi kotoran unta di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara as-sabi', dan menyebutkan 7 orang, dan aku pun lupa. Jadi ada 7 orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kebinasaan. Jadi didoakan oleh Nabi kebinasaan, ini mengerikan, ya. Ya, maka mereka pun ketakutan. Dari tadi tertawa terbahak-bahak, ya, terpingkal-pingkal, wah, ketawa-ketawa mereka, ya. Kemudian mereka jadi ketakutan. Si Muhammad orang soleh berdoa. Dan zaman itu para Abu Jahal dan semua orang-orang kafir Quraisy meyakini bahwasanya siapa yang berdoa di Ka'bah maka Allah istijabkan doanya. Mau agamanya si Muhammad, mau bukan agamanya si Muhammad. Jadi mereka tiba-tiba ketakutan. Ya. Maka kata Abu Mas'ud, laqad ra'aitul ladzi samma, sesungguhnya aku melihat orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar, nanti mereka semua mati dalam perang Badar, di sumur Badar. Ya. Subhanallah. Jadi ditunjukkan oleh Nabi, mereka ketakutan Nabi, subhanallah, ya. Doa Nabi mustajabah, ya. Luar biasa. Dan di antara gangguan-gangguan fisik yang memalukan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah suatu ketika ini Abu Jahal juga. Abu Jahal yang luar biasa ini mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, inna fir'aun hadhil ummah Abi Jahal. Ya. Dalam satu riwayat, ya, sesungguhnya Fir'aunnya umatku yaitu Abu Jahal. Jadi kalau Nabi Musa ada Fir'aunnya umat Nabi Muhammad yaitu Abu Jahal. Diriwayatkan bahwasanya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Abu Jahlin, dalam suatu ketika Abu Jahal berkata,
Hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhhurikum? Apakah Muhammad lagi gosok wajahnya di apa namanya di lantai? Artinya sujud dia pakai bahasa yang ini ya, menggelikan ya, artinya ngeyel ya, ataupun mengejek ya. Jadi kalau sujud itu mungkin apakah dia gosokkan wajahnya ke lantai? Faqila wa qala wallata wal uzza la in ra'aituhu yaf'alu dhalika la ata'anna ala raqabatihi aw la u'affiranna wajhahu fit turab. Ini kalau sekali lagi aku lihat demi Lata wal Uzza. Dia kalau udah bersumpah demi Lata wal Uzza, ini berarti akan dilakukannya. Karena bagi orang-orang Quraisy mereka bersumpah juga. Ini Abu Jahal sering bersumpah demi Allah juga. Ya, orang-orang kafir Quraisy demi Allah bersumpah. Tapi kalau dia bersumpah demi Lata wal Uzza, ini lebih kuat lagi. Terkadang luar biasa ini mereka syirik ya, kesyirikan mereka. Kalau dia lagi sujud, maka aku akan tendang ya lehernya, atau akan aku seperti dicekek gitu, diinjak ya leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Maka tak kala Abu Jahal melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sujud dan dia ingin melakukan yang dia lakukan tadi, ya, tiba-tiba dia mau datang mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tiba-tiba menghindar dan langsung membuat tangannya begini. Seperti ketakutan ya, tangannya seperti dibuat begini. Maka kroni-kroninya Abu Jahal pun berkata, ini pas Abu Jahal mau buat enggak bisa ya. Malak ya Abu Jahal, punah, bahkan faqala inna baini wa bainahu la khandaqan minan nar wa haulan wa ajnihah. Sesungguhnya tadi aku melihat jarak antara aku sudah dekat dengan si Muhammad itu, ada sebuah parit yang di situ ada api yang besar dan hal-hal yang agak menakutkan dan ada sayap-sayap. Ini malaikat mungkin ya, para malaikat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata kepada para sahabatnya ya. Ini kalau Abu Jahal mendekat maka akan terpotong-potong Abu Jahal. Laudana minni la akhtatafathul malaika udwan. Ini kalau si Abu Jahal tadi, kata Nabi kepada sahabatnya, kalau dia mendekatiku saja, maka dia akan terpotong-potong, ya, seperti dimutilasi. Jadi luar biasa, malaikat menjaga ini karena udah kelakuan udah luar biasa ya. Ya, tadi Nabi kita katakan orang yang paling sabar, tapi terhadap 7 orang ini yang selalu mengolok-olok Nabi nggak sabar. Ya Allah, ya, ahli Abu Jahal, hancurkanlah Abu Jahal, ya, Uqbah bin Mu'aid, ya, Umayyah bin Khalaf, didoakan kehancuran karena ini udah sakit hati Nabi. Artinya Nabi manusia biasa juga ya. Ya udah sakit hati. Nabi begitu sayang kepada umatnya. Tapi ke-7 orang ini Nabi sudah tidak ada ampun. Nabi mendoakan kehancuran kepada mereka. Ya. Sejak itulah turunlah ayat Al-Quran. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Ya, kalla innal insana la yatgha. Ini turun ke Abu Jahal ya. Surah Al-Alaq ya. Tidak innal insana la yatgha. Semua manusia itu sesungguhnya melampaui batas. Itu Abu Jahal. Ar-ra'ahu istaghna. Kalau dia melihat dia sudah power, dia punya jabatan, dia punya pangkat yang tinggi ya. Melihat orang rendah. Ini ayat untuk Abu Jahal dan banyak juga terkadang di antara orang-orang ya, manusia ya, ketika dia sudah di posisi tinggi, sudah memiliki harta yang banyak, sudah memiliki jabatan yang kuat, bisa jadi dia merendahkan orang lain. Ar-ra'ahu istaghna. Padahal inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Padahal dia kembali kepada Allah. Lihatlah bagaimana dia melarang orang untuk salat. Ra'aital 'abdan idza shalla, ketika seorang hamba yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain pernah juga Uqbah bin Abi Mu'aid, ini ya, dikatakan dalam riwayat yang lain, pernah mencekik apa yang kamu lihat ketika perlakuan orang-orang musyrikin Arab kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah ketika Nabi SAW sholat, maka dia mencekik Nabi, mencekik Nabi, dan kemudian datanglah Abu Bakar.
Kenapa engkau mencekik? Aturidu an taqtula, ya. Kamu ingin membunuh orang yang mengajak kalian beriman kepada Allah. Kemudian selesailah, ya, artinya Abu Bakar menahannya. Jadi Nabi pun diganggu fisiknya, ya, oleh para musyrikin Arab. Jadi berat sekali, ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang diganggu adalah orang-orang yang pertama sekali membaca Al-Qur'an, ya, yaitu siapa? Yaitu Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu Ibnu Mas'ud ini adalah orang-orang yang pertama kali ijhar Al-Qur'an. Dia yang pertama kali membaca terang-terangan Al-Qur'an. Ya, suatu ketika orang-orang Arab lagi berkumpul, ya, orang-orang yang berdakwah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang muslimin lagi berkumpul. Siapa di antara kalian ini yang berani baca Quran di Ka'bah supaya mereka mendengar? Ya, supaya mereka mendengar bacaan Al-Qur'an. Kata Ibnu Mas'ud, biar saya aja. Ibnu Mas'ud ini orangnya kecil, ya, kurus, ya. Jangan kamu Ibnu Mas'ud, saya khawatir kamu nanti mampus kamu. Jadi, ya, jangan kamu tidak memiliki kerabat, ya, saudara yang kuat, ya, ataupun kabilah yang kuat. Makanya kita katakan di awal-awal pertemuan kemarin bahwasanya Nabi mendakwahi kerabat-kerabatnya dahulu karena inilah yang akan mendefend, ya, yang menyokong dakwah Nabi SAW, ya. Karena di antara orang-orang Arab ini mereka ada fanatisme kesukuan, nah, itu banyak. Ya, kecuali hanya Abu Lahab, ya, mencerca, karena memang keluarga Abu Lahab ini keluarga brengsek semua kita katakan. Ya, dari Abu Lahab, istrinya Abu Lahab, anak-anaknya Abu Lahab, makanya anak-anaknya pun disuruh ceraikan anak-anaknya Nabi SAW. Karena anak-anaknya Nabi pun Ruqayyah, kemudian Ummu Kalsum itu menikah dengan anak-anaknya Abu Lahab. Ya, mereka mengintimidasi Nabi, suruh cerai, kacri tentang anak si Muhammad. Ini terpengaruh Nabi. Ya, Zainab pun disuruh cerai, cuman Abul As tidak jadi menceraikan karena dia adalah kerabatnya Khadijah radhiyallahu anha. Tapi sedangkan anaknya Abu Lahab menceraikan, kamu minta siapa istri lebih cantik, kamu ceraikan Muhammad. Mereka ceraikan. Jadi subhanallah, gangguan fisik, ya, gangguan mental luar biasa, ya. Maka kita katakan tadi, maka orang-orang muslimin pun ingin siapa nih yang berani baca Quran? Maka Ibnu Mas'ud, jangan kamu Ibnu Mas'ud, maka aku saja. Kata Ibnu Mas'ud, tetap dia ingin baca Quran. Maka tak kala Ibnu Mas'ud sampai di pelataran Ka'bah, ya, di dekat makam Ibrahim, maka dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Lanjut terus. Ini kroni-kroninya Abu Bakar lagi nongkrong nih. Abu Bakar suka nongkrong di Ka'bah, ya. Abu Jahal, ya. Abu Jahal suka nongkrong di Ka'bah. Ini apa nih? Semua mereka pada ngelihat, ya. Mereka heran nih, siapa nih orang? Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abd, ya, istilah dari Ibnu Mas'ud. Apa yang dilakukan dia? Oh, dia telah membaca ayat-ayat dari Muhammad. Dia telah membaca ayat-ayat dari Muhammad. Maka seketika itu pun langsung si Ibnu Mas'ud ini dilempar, diapain, digebukin, diapain sampai dia luka-luka. Dan dia terus melanjutkan bacaannya, Illa masya Allah, nggak tahu sampai ayat berapa, apakah sampai selesai. Ya, kemudian dia kembali ke tempat muslimin berkumpul, ya, itu di Darul Arqam, ya. Kemudian dia kembali dan dengan melihat memar dan darah-darah yang terkeluar dari dahi, mungkin dari mukanya dan dari badannya, maka sudah kami katakan, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa kamu masih lakukan? Kenapa kamu masih kan kami sudah bilang jangan kamu. Kata Ibnu Mas'ud, ini masih kecil. Ini masih kecil, nggak masalah. Kalau kalian mau, besok aku ulang lagi. Subhanallah. Ya, kalau kalian mau, besok aku baca lagi di depan mereka. Jadi iman nih para sahabat luar biasa, ma'asyiral muslimin. Ya, mereka tidak takut. Hari ini, ya, Quran ada di mana-mana. Quran ada di masjid, ada di rumah-rumah kita. Ya, apakah masih berdebu atau tidak berdebu? Ya, apakah sering kita pegang atau tidak kita pegang? Kita baca Quran di mana-mana pun tidak. Apakah mungkin sebaliknya kita justru yang malu ketika membaca Quran di depan ramai? Di kala rapat mungkin di kantor kita membaca Quran kita malu, ataupun di kala lagi di mana-mana, ya, lagi ada acara mungkin daripada kita nggak ada teman ngobrol kita baca Quran kita malu. Ya, lihat bagaimana para sahabat mempertahankan keimanan mereka
Ya, membaca Quran justru mengkhawatirkan jiwa mereka. Kalau dia mati pun dia yakin dia akan masuk surga. Segitunya keyakinan para sahabat ridwanullah alaihim. Makanya Nabi dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ini julukan enggak semua orang. Ya, karena Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mencintai Allah benar-benar dengan hati mereka. Di antara kisah penyiksaan fisik yang lainnya yaitu seperti dialami oleh Bilal radhiyallahu anhu, ya. Bilal radhiyallahu anhu. Ini Bilal ini berat hadirin, ya. Ya, kita katakan bahwasanya Bilal bin Rabah dia memiliki seorang majikan bernama Umayyah bin Khalaf. Ya. Umayyah bin Khalaf. Ya. Jadi karena tahu si Bilal ini sudah masuk Islam, Umayyah bin Khalaf ini mulai menyiksa nih kalau siapa yang budak disiksa habis-habisan. Di tengah terik matahari setiap hari ditaruh batu besar di dadanya. Ya, panas ini, tengah terik matahari. Hari ini di Aceh kita termasuk panas, ya. Ya, kalau kita taruh batu kita injak mungkin di masjid, saya ingat tuh kalau sholat Jumat di Masjid An-Nur itu kalau kita lagi panas-panasnya lumayan itu. Itu masih itu baru panasnya Aceh, ya. Belum lagi batu ditaruh begitu di tengah terik padang pasir, ya, di dadanya, subhanallah, diinjak. Jadi diperlakukan, diintimidasi. Sebenarnya mereka lagi perang urat saraf nih antara si kelompoknya Muhammad SAW dengan kelompoknya orang-orang musyrikin Arab. Karena mereka, ini Muhammad telah menghina agama kita, telah menghina nenek moyang kita, telah menghina berhala-berhala kita. Jadi mereka kesel. Jadi mereka nggak mau bunuh si Bilal, ya. Jadi perang urat saraf nih biar kalian takut keluar dari agama Muhammad, biar satu persatu itu takut, biar tinggal Muhammad sendiri. Nanti kita apain Muhammad, kita bunuh atau bagaimana? Ya, tapi lihat bagaimana keteguhan Bilal bin Rabah, ya. Ya. Sampai dikatakan bahwasanya Umayyah berkata kepadanya, "La wallahi la tazalu hakadha hatta tamut au tukaffiru bi Muhammad wa ta'budul Lata wal Uzza." Akan kupegat timur lagi wahai Bilal sampai kamu mati atau kamu tidak beriman kepada Muhammad atau kamu menyembah Lata wal Uzza kembali. Jadi seperti itu, ya. Cuma Nabi SAW pun tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakar, ya, agar Abu Bakar membebaskan Bilal karena diperlakukan yang luar biasa. Ya, bahkan pernah juga diperlakukan Bilal itu disuruh tarik sama anak-anak layaknya seperti, mohon maaf, ya, seperti anjing, ya. Dibawa, digeret sama anak-anak, ditarik di pasar-pasar Ka'bah, diputar-putar Ka'bahnya. Lagi manusia tapi diperlakukan seperti binatang, ya. Ditarik Bilal ini memalukan Bilal. Tapi subhanallah, ya. Bagaimana Nabi SAW melihat di surga tapaknya Bilal, ya, dalam sebuah hadis, ya. Ketika aku melihat dalam surga, aku melihat ada sendalnya Bilal jalan. Ya, subhanallah, ini bagaimana mereka mempertahankan. Ternyata Bilal diantaranya amalan yang luar biasanya adalah setiap dia berwudu selalu dia salat dengan salat wudunya. Ya, setiap wudu salat 2 rakaat, setiap wudu 2 rakaat. Jadi begitu. Ya, kokohnya iman Bilal sampai ketika Nabi bermimpi Nabi dalam surga, tapi melihat bunyi suara sendalnya Bilal. Kalau di Arab sendal yang lagi teropah, lagi kayu, ya, seperti kayu itu seperti itu. Jadi lihat, ya, radhiyallahu anhu. Jadi subhanallah, ya. Akhirnya kata Abu Bakar, ya, karena Nabi ingin berkata, karena Nabi menyuruh Abu Bakar, karena Abu Bakar subhanallah, ya, orang yang sangat dermawan, dia makanya digelar Atid, ya, orang yang sering banyak, bahkan luar biasa kontribusi Abu Bakar. Beberapa banyak budak-budak yang demi Islam, demi Allah, Abu Bakar membebaskan. Itu diantaranya adalah Bilal. Kata Abu Bakar, ya Umayyah, ini satu komplek sama si Umayyah bin Khalaf ini, tinggal satu komplek dengan Abu Bakar di Bani Jumh, ya. Wahai Umayyah, ala tattaqillah fi hadzal miskin, kasiba fi hadzal miskin, tayang di Bilal. Hatta mata sampai bacaan kepegat lagi. Berkata Umayyah geram. Antal ladzi afsadathu fa anqadhu mimma tara. Nyoji ku pegat lagi gara-gara agama kah? Gara-gara kah dan si Muhammad.
kata Umayyah bin Khalaf ya. Sekarang terserah kamu apa yang kamu buat. Sebenarnya memang nggak dimatikan, mereka memang mau perang urat sarah biar mereka lihat nih bagaimana sih perlakukan si Umayyah sampai kapanpun sampai dia tidak melakukan itu ya. Tapi luar biasanya Bilal ketika diperlakukan seperti itu dia mengatakan ahad, ahad. Ya. Dia nggak mengatakan Allahu Akbar. Ya, dia nggak mengatakan Allahul Azim, Allahur Rahim, nggak mengatakan seperti itu, yaitu ahad, ahad. Ternyata ketika di Madinah, ketika hijrah, ditanya, kenapa Bilal kamu ketika sudah Islam tersebar ya, ketika mereka sudah hijrah di Madinah, kenapa kamu mengatakan ahad, ahad? Ya, dia mengatakan sesungguhnya di antara orang-orang musyrikin ini paling benci itu ahad, ahad, Allah satu, karena mereka ingin mempersekutukan Allah, punya berhala-berhala dan panggilan ahad, ahad itu sangat dibenci oleh mereka. Ya, ahad, ahad. Ini makin benci Umayyah nih, ahad satu, esa. Jadi sangat benci ya. Subhanallah. Maka Abu Bakar berkata, faqala Abu Bakar, if'al. Tunggu dulu. Indi ghulamun aswad ajlad minhu wa aqwa ala dini. Ya. Gini aja Umayyah. Ya. Saya punya budak hitam juga yang lebih kuat dari Bilal ini, ya. Dan dia lebih kokoh terhadap agama dan agama sama seperti agama. Tatukah mentah. Ya, a'tikahu bih, ya. Ujuk kekah, ya. Maka pun dia pun Umayyah menerima. Fa'atahu Abu Bakar lamu dzalik fa'akhadahu fa'ataqahu. Jadi kemudian jadilah Bilal menjadi budaknya Abu Bakar dan kemudian Abu Bakar membebaskannya. Jadi inilah kisah Bilal ya yang luar biasa dimerdekakan. Kemudian di antara intimidasi berikutnya adalah Ala Yasir ya. Ini luar biasa hadirin ya. Ala Yasir, keluarganya Yasir ya. Ini budaknya Abu Jahal ya. Ya, ataupun dia adalah Banu Makhzum. Mereka mengeluarkan Ammar bin Yasir wa abihi Yasir, bapaknya dan ibunya Sumayyah. Ini adalah orang yang pertama sekali syahid dalam Islam sampai dibunuh. Ini sedih ya. Bahkan Nabi SAW menangis ya. Bahkan Nabi mengatakan sabran ala Yasir inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah di surga. Jadi luar biasa mempertahankan agama mereka ya. Yasir sudah mati ya, bapaknya Ammar bin Yasir dalam riwayat sudah mati disiksa ya. Kemudian ibunya juga, ibunya luar biasa sampai Abu Jahal pakai tombak di kemaluan ibunya. Sampai berdarah dan ibunya pun meninggal dunia di depan anaknya Ammar bin Yasir. Coba bayangkan hadirin. Sampai mereka mengatakan itu Lata wal Uzza Tuhan kalian. Sampai mengatakan seperti itu. Bahkan dalam riwayat untuk Ammar bin Yasir sampai kamu keluar dari agama Muhammad. Tinggallah anaknya diintimidasi ini, anak kecil ya. Ammar bin Yasir masih kecil waktu itu. Bagaimana nih Ammar udah takut nih ibunya mati ya. Bapaknya mati melihat dengan mata kepala sendiri hadirin. Bagaimana ya? Artinya kita ingat di zaman-zaman mungkin dom dulu ya. Dom dulu ketika seorang anak melihat kadang bapaknya ditembak ya. Ya kita nggak tahu sama siapa, tentara ataupun sama agama. Nggak tahu lah waktu ditembak langsung yang mungkin nggak salah ditembak. Kemudian anaknya melihat, kita tahu bagaimana bayangkan. Saya punya teman di Kairo dulu, dia cerita ya, zaman itu bapaknya termasuk, ini anggota, jadi tembak dia sangat sedih. Sangat sedih, langsung di mata kepalanya dia melihat bapak dan ibunya gitu. Jadi luar biasa, jadi kesedihan ya, apalagi ini ya, disiksa, ditombak ya. Jadi Ammar bin Yasir pun akhirnya dia nggak tahan, terus ditakzib ya, disiksa, ditaruh batu di tengah terik matahari, disiksa anak kecil ya. Akhirnya dia nggak tahan, akhirnya dia pun mendustakan Nabi. Akhirnya cuma hatinya tidak, aku nggak bisa, aku tetap beriman kepada Nabi, tapi hatinya biar dia nggak disiksa terus menerus, akhirnya dia beriman kepada Abu Jahal. Ya, kemudian pas unta lewat pun, ya unta itu Tuhanku. Nah, jadi seperti itu, akhirnya dia pun dilepaskan. Maka seketika itu, setelah itu dia pun bertemu dengan Nabi dengan gak enak hati. Ya, dia bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian bagaimana Ammar? Ya Rasulullah, sungguhnya tadi aku mengatakan tidak beriman kepadamu, aku beriman kepada Lata wal Uzza supaya aku dibebaskan seperti itu. Maka bagaimana keimananmu? Keimananku tetap. Ya, keimananku tetap. Kemudian turunlah ayat Al-Quran dalam surat Yunus. Ya.
Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur kepada Allah, ya. Ya, setelah dia beriman ini parah kufur, tapi kecuali yang dipaksa. Makanya kalau dipaksa kita, ya, kita beriman sedangkan hati kita masih kokoh dalam keimanan, maka enggak mengapa. Nah, hari ini mungkin kita tidak merasakan, ya, sebagian daerah-daerah mungkin wallahu alam, ya, mungkin dahulu di daerah Rusia mungkin, ya, di mana mereka itu wanita-wanita mungkin kalau berjilbab mungkin dipaksa, mungkin bisa jadi dibunuh ataupun diperkosa, maka mereka mungkin ada apa, rukhsah, ya, mungkin ada keringanan, mereka jangan pakai jilbab karena membahayakan mereka sendiri, jadi harus mengerikan itu. Ya, kita tidak merasakan seperti itu. Jadi hati mereka tetap, ya, ataupun mereka, kamu kafir ya? Iya, saya kafir. Kita sembunyikan keimanannya. Ya, ya mungkin ada keringanan, tapi kalau mampu kuat seperti Bilal tadi, kuat seperti Sumayyah, Yasir, maka enggak masalah. Cuman hari ini di Amerika sendiri kita ketakutan juga. Sebagian daerah di Amerika itu kalau kita muslim itu bisa jadi kita ditembak secara tidak, karena di sana senjata bebas seperti itu. Nah, kita tidak merasakan, hadirin. Ya, makanya awal-awal dulu pernah kasus di Muslim Prancis yang berhijab semua itu, bahkan di toko-toko dia beli, no, you teroris. Kita lihat di video-video itu. Ya, ada seorang wanita muslimah mau beli, kasirnya nggak suka, nggak mau. Ya, kasirnya nggak mau terima. Ya, saya jadi bingung juga, terutama mereka-mereka yang hidup di negara-negara yang mayoritasnya non-muslim, ya. Ini dia. Kemudian di antara yang disiksa fisik oleh para musyrikin Arab, di antaranya adalah Khabbab ibn Arad. Khabbab ibn Arad, ya. Khabbab ibn Arad ini, ya, luar biasa disiksa, ya. Jadi pernah suatu ketika, ya, ketika mereka sudah hijrah di Madinah, ya, ketika di masa kemudian Umar juga hadir dalam majelis tersebut, melihat ketika mereka bercerita-cerita. Jadi para sahabat ini ketika mereka selesai sholat subuh misalkan, terkadang ada juga kajian, terkadang juga mereka duduk-duduk sama-sama bercerita tentang masa-masa jahiliyah dahulu. Ya, kayak kita hari ini nongkrong lah, bapak-bapak nongkrong mungkin di warung, ya. Kemudian cerita zaman neo hana tinggal ada semayang, ya, seperti itulah. Ya, jadi mereka cerita-cerita masa jahiliyah. Jadi memperlihatkanlah, Khabbab kemudian memperlihatkan zaharnya, punggungnya, belakangnya, maka luar biasa sampai Nabi SAW ketika melihat menangis, ya. Bagaimana disiksa Khabbab itu dengan besi yang dipanaskan kemudian ditempelin di bahunya, ya, di punggungnya. Jadi seperti itu sampai berlobang-lobang. Jadi luar biasa siksaan, ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, ya, Khabbab ini pernah minta kepada Nabi SAW untuk, ya Rasulullah, enggaklah engkau menolong kami ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah, ya, tolonglah kami. Jadi mereka minta tolong, ya, minta tolong bagaimana, ya. Nah, kemudian Nabi dalam sebuah hadis berkata bahwasanya innama kana qablakum, sesungguhnya orang sebelum kalian itu mereka disiksa lebih berat dari kalian. Mereka digali parit, mereka dikuburkan, kemudian tinggal kepala, kemudian digergaji sehingga kepalanya terbelah dua. Ada di antara mereka dikasih dengan sisir dengan besi, kemudian terbelahlah antara daging dan tulangnya. Dan mereka tetap berpegang teguh kepada agamanya. Jadi Nabi nggak bisa buat apa-apa juga. Nabi nggak bisa buat apa-apa juga. Jadi seperti itu, ya. Tapi kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Jadi Nabi cuma bisa bilang gitu, kalian teguhlah, tegarlah pada agama Allah. Jadi seperti itu. Nggak bisa bilang apa-apa. Nabi sendiri pun dihina, ya. Bahkan Nabi di rumah pun dilempar kadang jeruan-jeruan unta ke rumahnya. Bahkan Nabi, ya, sampai Nabi sholat itu kadang Nabi tutupin biar nggak kelihatan mereka, kalau nggak dilempar kotoran-kotoran seperti itu. Jadi luar biasa banyak siksaan penindasan fisik yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab. Jadi beginilah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, inilah di antara dakwah secara terang-menerang, di antara gangguan yang dilakukan oleh musyrikin Arab, di antaranya adalah emosional, dan yang kedua adalah penindasan fisik. Oleh karenanya nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang muncullah hijrah, yaitu Nabi SAW harus hijrah, ya. Di antaranya Nabi SAW menyuruh muslimin waktu itu untuk hijrah ke satu daerah yang rajanya adalah raja yang baik, yaitu Najasyi,
ya, la yadhlimu ahad, kata Nabi, sungguhnya di sana adalah raja yang tidak menzalimi orang-orang. Baik, demikianlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita mempelajari sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semakin tahu kapan ayat-ayat Al-Qur'an itu turun. Ya, kapan ayat-ayat Al-Qur'an itu turun. Jadi turun kepada Abu Bakar, turun kepada Abu Jahal, turun kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jadi mudah-mudahan semakin kita mempelajari sirah, semakin melembutkan hati kita, semakin kita bisa teguh keimanan kita, semakin kita kerdil melihat bagaimana imannya, bagaimana kuatnya iman para sahabat ridwanullah alaihim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.